Psikologi Perkembangan Kelompok 3 Presentasi Individual. Hakikat dan Hukum Perkembangan oleh Arina Dewi Masyito, nomor induk mahasiswa D01219012. Pembahasan tentang hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan. Tujuan perkembangan manusia adalah self-realization atau aktualisasi diri. Hakikat perkembangan individu adalah perubahan menuju kedewasaan. Pada dasarnya ada dua proses perkembangan yang saling bertentangan yang terjadi secara bersamaan selama kehidupan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Ada 10 prinsip perkembangan, apa saja itu? Yang pertama, yakni dasar-dasar permulaan adalah adanya sikap kritis. Yang kedua adalah peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola yang tertentu dan yang dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Yang kelima, setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keenam, setiap tahap perkembangan memiliki resiko masing-masing. Yang ketujuh, proses perkembangan dibantu oleh adanya rangsangan. Yang kedelapan, adanya proses perkembangan dipengaruhi oleh adanya perubahan budaya. Yang kesembilan adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Dan prinsip perkembangan yang terakhir, yang ke-10 adalah keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkatan usia. Selanjutnya adalah hukum perkembangan. Hukum konvergensi. Konvergensi merupakan gabungan antara paham pembawaan atau yang disebut dengan nativisme yang mempengaruhi perkembangan dan aliran lingkungan atau empirisme. Ini menganggap pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Hukum konvergensi ini dasarnya menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Hukum konvergensi ini pada dasarnya menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Jadi manusia itu tergantung oleh lingkungan sekitarnya. Pada diri manusia memiliki bawaan dari sejak manusia dilahirkan. Lalu manusia juga bisa melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ciri nativisme, yang pertama, manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Yang kedua, semenjak lahir, anak telah membawa potensi dalam dirinya masing-masing. Yang ketiga, potensi tersebut akan berkembang dengan sendirinya. Jadi ketika anak mengasah kemampuannya, maka akan berkembang juga. Yang keempat, faktor pendidikan atau lingkungan tidak mampu mengubah potensi bawaan. Yang kelima adalah pendidikan diperlukan, namun posisinya hanya untuk memelihara dan mengembangkan potensi yang telah ada. Setelah membahas ciri nativisme, sekarang membahas tentang ciri empirisme. Yang pertama, ciri empirisme, anak diibaratkan seperti kertas putih yang belum ada coretannya sama sekali. Bersih, suci, sesuai fitrahnya. Kedua, anak dilahirkan belum tentu membawa bakat atau potensi apapun. Jadi menurutnya ciri empirisme ini, ketika anak lahir dia belum memiliki bakat. Harus dikembangkan terlebih dahulu. Bakat seorang anak akan tampak ketika ia mulai mengasahnya sejak remaja atau dewasa. Yang ketiga, jiwanya masih belum terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya atau keturunannya. Pada tahap ini, jiwa anak belum terpengaruh dari keturunannya, baik keturunan ayah maupun ibunya. Keempat, perkembangan anak tergantung kehidupan lingkungannya. Yang kelima, potensi bawaan tidak berpengaruh pada perkembangan. Yang keenam, pengalaman yang dialami oleh anak bersama lingkungannya itulah yang kemudian menstimulasinya untuk berkembang. Jadi tergantung dia tumbuh di mana, itu akan mempengaruhi perkembangannya. Selanjutnya, hukum perkembangan yang kedua. Hukum perkembangan yang kedua adalah mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini dapat terwujud pada usaha seperti makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila dalam keadaan bahaya. Pada anak kecil, usaha ini diwujudkan dengan menangis apabila lapar, haus. Selanjutnya adalah hukum masa peka.
Teori tentang masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik wanita dari bangsa Italia. Masa peka adalah masa pertumbuhan di mana ketika suatu fungsi jiwa dapat mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka untuk suatu fungsi itu hanya sekali saja datangnya pada setiap individu. Contohnya ketika orang tua mengajarkan anak untuk berbicara, menyebutkan suatu kata, maka di situ ketika anak bisa menyebutkan apa yang disebutkan oleh orang tua, maka di situ terjadilah hukum masa peka. Kemudian selanjutnya, hukum kesatuan organis. Di sini yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu sendiri. Dan pada diri manusia tidak berkembang lepas antara satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan. Fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia berkembang sesuai dengan tingkatan usia. Contohnya seperti perkembangan pada organ tubuh manusia. Hukum rekapitulasi. Selanjutnya adalah hukum rekapitulasi. Rekapitulasi pada dasarnya memiliki arti pergaulan atau ringkasan kehidupan organisme tertentu yang berlangsung secara evolusioner atau sangat lambat. Ini dapat dikaitkan dengan proses perkembangan psikis anak dipandang sebagai ulangan dari sejarah zaman dahulu. Kemudian hukum tempo perkembangan. Selanjutnya hukum tempo perkembangan. Setiap anak didik mempunyai tempo atau kecepatan yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Ada anak yang mempunyai tempo cepat, ada pula yang memiliki tempo lambat. Contoh dari hukum tempo perkembangan yaitu seperti anak yang satu bisa berbicara, anak yang lainnya belum bisa berbicara dengan cepat. Ataupun satunya bisa berjalan, yang lain belum bisa berjalan. Setiap individu pasti tidak sama. Hukum irama perkembangan. Hukum yang ketujuh adalah hukum irama perkembangan. Hukum ini berlaku pada setiap orang yang menyangkut perkembangan jasmani maupun rohaninya. Setiap perkembangan yang berlangsung itu sesuai dengan ritme atau iramanya. Setiap perkembangan yang berlangsung itu sesuai dengan ritme atau iramanya. Perkembangan bukan lagi cepat atau lambatnya, tetapi proses tersebut memiliki ritme atau irama yang indah. Hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur dan terkadang tidak. Setelah mengulas irama perkembangan, berikut adalah kategori irama perkembangan. Kategori irama perkembangan. Pertama, perkembangan berlangsung mendatar dan maju secara bertahap. Yang kedua, anak didik yang pada waktu kecilnya cepat dalam berkembang, namun sesudah besar kecepatannya semakin menurun, sehingga akhirnya berhenti. Dan yang ketiga adalah anak didik yang pada waktu kecilnya lambat laju perkembangannya, namun semakin besar, semakin bertambah cepat kemajuannya. Bisa kita lihat berikut adalah grafik irama perkembangan. Pada usia 6 bulan mencapai 50%, pada usia 2 tahun mencapai 75%, pada usia 5 tahun mencapai 90%, dan pada usia 10 tahun mencapai 99%. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.